Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan hari ini dari Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, saling menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Orang-orang Yahudi memahami bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran harus mendapatkan hukuman. Misalnya, orang kedapatan melakukan zina harus dihukum mati oleh massa dengan melemparkan batu kepadanya. Dengan hukuman itu, berarti tidak memberikan waktu dan kesempatan kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk bertobat. Padahal yang diinginkan oleh Tuhan ialah pertobatan. Dalam nas hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa jika ada seseorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, hendaklah kita memimpin dia ke jalan yang benar. Hal itu kita lakukan karena kita sendiri juga telah dipimpin oleh Roh Tuhan ke jalan yang benar. Dengan kelemah lembutan dan penuh kesabaran, kita menuntun mereka untuk meninggalkan pelanggaran-pelanggarannya menuju kebenaran Tuhan. Tentu, hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya, kita juga butuh waktu dan proses. Untuk itu, kita perlu melakukan pendekatan yang berkelanjutan. Kita perlu membangun komunikasi yang baik. Tuhan Yesus juga telah melakukannya, di mana Dia bersedia untuk duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Terkadang kita juga harus menghadapi reaksi yang negatif dari orang-orang yang mau kita arahkan ke jalan yang benar. Tetapi kita harus tetap berharap akan perubahan hidupnya, dan mungkin hal itu akan terjadi setelah kita tidak lagi bersamanya. Maka sekali lagi, kesabaran dan pengharapanlah yang diinginkan oleh Tuhan dari orang-orang percaya dalam menuntut setiap orang yang melakukan pelanggaran menuju jalan yang benar. Pada saat kita menuntun orang yang melakukan pelanggaran, Rasul Paulus mengingatkan kita betul-betul menjaga diri kita sendiri supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, biarlah orang-orang yang jahat itu berubah karena tuntunan orang yang benar, bukan orang yang benar yang berubah karena pengaruh orang yang jahat itu. Oleh karena itu, dalam memimpin orang jahat ke dalam kehidupan yang benar, tentu pendirian dan iman kita harus kuat. Hati kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Iman dan firman Tuhanlah yang kita andalkan untuk memimpin mereka ke jalan yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam reformanda Masiha Holongan.